Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nimade Anggreni Dwi Kasihati. Nah, di sini kita akan belajar tentang mengenal bentuk aljabar. Nah, apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya itu memuat huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarannya. Contoh bentuk aljabar itu ada 2A, ada negatif 4B, ada 6X, 12M, 7X kuadrat ditambah 1, ada negatif P kuadrat ditambah Q. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa contoh bentuk aljabar itu memuat huruf. Nah, di dalam bentuk aljabar ini kita akan belajar suku, variabel, koefisien, dan juga konstanta. Nah, apa itu suku, variabel, koefisien, dan konstanta akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang suku. Suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif atau negatif. Jadi dalam suku itu yang pertama ada suku 1 atau disebut dengan monomial. Nah, bisa diperhatikan contohnya. Di sini ada 4B, ada 5M, dan ada negatif 7P. Jadi masih banyak lagi. Nah, contoh-contoh ini dari bentuk aljabar inilah disebut dengan suku 1. Nah, yang selanjutnya itu ada suku 2 atau disebut dengan binomial. Nah, bisa diperhatikan contohnya. Yang pertama itu ada 5P ditambah 7, lalu ada 6M kuadrat dikurangi 10N. Nah, untuk contoh-contoh ini disebut dengan suku 2. Nah, kita perhatikan untuk contohnya. Di sini sukunya itu ada terdiri dari 5P dan ada 7. Nah, bisa kita perhatikan bahwa terdapat dua suku, yaitu 5P dan 7. Nah, untuk contoh yang kedua juga terdapat dua suku, yaitu 6M kuadrat dan juga negatif 10N. Nah, perlu diingat, untuk tanda positif dan negatifnya itu mengikuti sukunya. Nah, sehingga itu disebut dengan suku 2. Selanjutnya yaitu suku 3. Suku 3 itu atau disebut dengan trinomial. Nah, diperhatikan contohnya. Contohnya di sini yaitu 2M kuadrat ditambah 10N dikurangi 7. Nah, kita perhatikan untuk sukunya di sini itu ada 3. Yang pertama itu ada 2M kuadrat, yang kedua itu ada 10N, lalu ada negatif 7. Sama seperti tadi, untuk tanda positif dan negatifnya itu mengikuti sukunya. Nah, ini disebut dengan suku 3 atau trinomial. Nah, yang keempat itu ada suku banyak atau polinomial. Bisa diperhatikan untuk contohnya. Jadi di sini ada 2M kuadrat ditambah 10MN dikurangi 3N kuadrat ditambah 4. Jadi sukunya itu ada, yang pertama itu ada 2M kuadrat, lalu ada 10MN, lalu ada negatif 3N kuadrat, dan ada 7. Jadi sukunya itu ada 4 suku. Nah, sehingga suku ini disebut dengan suku polinomial atau suku banyak. Nah, jika sukunya sudah melebihi 3, itu disebut dengan suku polinomial. Nah, setelah kita membahas suku, kita akan membahas tentang variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, dilambangkan dengan huruf. Diingat, jadi dilambangkan dengan huruf. Nah, misalkan ada contoh, yaitu 2M kuadrat ditambah 4N. Di variabelnya yaitu, kita perhatikan kembali untuk definisinya di mana variabel itu dilambangkan dengan huruf. Jadi kita lihat di contoh ini yang mana yang dinamakan huruf, yaitu ada M kuadrat dan N. Nah, sehingga untuk variabelnya itu adalah M kuadrat dan N. Nah, jadi untuk pangkatnya itu kita tulis juga. Nah, jadi untuk itu variabelnya dan N. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada 2AB dikurangi 7B ditambah 3. Nah, variabelnya, kita lihat hurufnya. Jadi untuk variabelnya itu ada AB dan B. Nah, sampai di sana bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang berada di depan variabel. Nah, kita perhatikan contohnya. Tadi kita sudah menentukan variabelnya, yang mana variabelnya itu dilambangkan dengan huruf. Jadi, variabelnya itu ada M kuadrat dan N. Tadi sudah kita tentukan. Nah, sekarang yang disebut koefisien itu adalah bilangan yang berada di depan variabel.
Sehingga untuk contoh yang pertama, koefisiennya itu berapa? Jadi koefisiennya itu adalah 2 dan 4. Nah, kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita sudah menentukan variabelnya, itu ada A, B, dan B. Jadi, atau bilangan yang berada di depan variabel itu ada 2 dan 7. Nah, di sini ada 3. Jadi koefisiennya itu 2 dan 7. Nah, di sini ada 3. 3 itu apakah koefisien? Jadi, kita ingat lagi bahwa koefisien itu bilangan yang berada di depan variabel. Nah, karena 3 itu tidak memiliki variabel, sehingga 3 itu bukan koefisien. Nah, itu untuk koefisien. Selanjutnya, yaitu konstanta. Nah, konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, contohnya masih sama seperti contoh tadi, yaitu ada 2m kuadrat ditambah 4n. Nah, kita lihat bilangan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memiliki variabel. Kita lihat contoh pertama. Apakah ada bilangan yang tidak memiliki variabel? Tidak, sehingga untuk konstantanya itu adalah 0. Lalu kita perhatikan contoh kedua. Untuk contoh kedua, apakah ada bilangan yang tidak memuat variabel? Nah, kita perhatikan untuk 2AB memiliki variabel AB, untuk 7B memiliki variabel B, dan 3 ini tidak memiliki variabel, sehingga konstantanya yaitu 3. Nah, berikut untuk konstanta. Nah, sekarang coba kita lihat bentuk aljabar berikut dan kita tentukan untuk variabel, koefisien, dan konstantanya. Nah, yang pertama yaitu diberikan bentuk aljabar 3AB dikurangi 5B kuadrat ditambah 7. Nah, yang pertama kita tentukan variabelnya. Variabelnya itu ada apa saja? Di variabelnya itu ada AB dan B kuadrat. Nah, lalu untuk koefisien, diingat lagi koefisien itu bilangan yang ada di depan variabel. Di depan AB itu ada apa? Ada 3. Jadi koefisien pertama itu 3, lalu koefisien kedua itu ada 5. Nah, selanjutnya konstanta. Apakah memiliki konstanta? Tadi kita lihat bilangan yang tidak memuat variabel, yaitu ada 7. Jadi konstantanya itu adalah bilangan 7. Nah, itu untuk yang pertama. Lalu kita lihat yang kedua. Yang kedua ada 6m kuadrat ditambah 7mn dikurangi 5n kuadrat ditambah 7. Sama seperti tadi, yang pertama kita tentukan untuk variabelnya, itu ada m kuadrat. M kuadrat, lalu ada mn, dan yang terakhir itu ada n kuadrat. Nah, itu untuk variabelnya. Lalu untuk koefisien. Koefisien, jadi bilangan yang di depan variabel. Di sini yang pertama itu ada 6, lalu ada 7, dan negatif 5. Nah, ingat untuk negatif dan positif itu mengikuti sukunya. Nah, lalu untuk konstanta. Konstantanya itu adalah 7. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan suku sejenis. Nah, apa itu suku sejenis? Suku sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel sama dan pangkatnya juga sama. Jadi, digarisbawahi di sini variabel sama dan pangkatnya juga sama. Nah, kita lihat. Yang pertama itu ada 3m ditambah 9n dikurangi 15mn ditambah 7m. Kita perhatikan variabelnya. Di sini ada variabel m, n, mn, dan m. Kita perhatikan variabel yang sama berarti m dan variabel sama itu adalah 3m dan 7m. Variabelnya apa? Variabelnya m. Nah, apakah sama dengan mn? Sudah jelas berbeda karena di sini hanya m, di sini mn. Nah, apakah pangkatnya sama? Ya, pangkatnya itu sama, yaitu berpangkat 1. Jadi, kita dapatkan untuk suku sejenis di sini adalah 3m dan
7M. Apakah ada lagi? Tidak ya anak-anak? Nah, kita lihat soal yang kedua, yaitu ada 3x kuadrat ditambah 9xy dikurangi 9y kuadrat ditambah 7xy. Nah, kita lihat kembali untuk variabelnya, variabel yang sama. Di sini ada variabel x kuadrat. Kita lihat apakah ada yang x sama-sama x kuadrat? Ternyata tidak. Lalu kita lihat xy, apakah ada yang sama? Nah, ternyata xy-nya ada. Jadi, kita dapatkan yang pertama, untuk suku sejenis yang pertama itu ada 9xy dan 7xy. Nah, jadi itu untuk suku sejenis yang pertama. Selanjutnya apakah ada lagi? Kita perhatikan lagi. Ini ada xy, lalu ada y kuadrat, dan ternyata tidak ada. Jadi, untuk suku sejenis untuk contoh kedua itu ada 9xy dan 7xy. Nah, berikut untuk suku sejenis. Nah, yang terakhir kita akan latihan soal. Nah, di sini diberikan bentuk aljabar yaitu 3x kuadrat dikurangi 9y kuadrat ditambah 5xy ditambah 3. Nah, yang pertama tentukan banyak sukunya. Sekarang kita akan menentukan banyak sukunya, tinggal kita hitung. Jadi sukunya itu ada apa saja? Sukunya itu ada 3x kuadrat, lalu ada negatif 9y kuadrat, lalu ada 5xy dan 3. Nah, jadi itu merupakan sukunya. Jadi banyak sukunya itu ada 4. Nah, banyak sukunya itu ada 4. Lalu ada variabel. Variabel yang ada, kita perhatikan kembali untuk bentuk aljabarnya. Variabelnya itu di sini ada. Untuk variabelnya itu ada x kuadrat, lalu ada y kuadrat, dan yang terakhir itu ada xy. Nah, jadi itu untuk variabelnya. C itu adalah konstanta, jadi konstantanya itu adalah 3. Nah, lalu untuk suku-suku sejenis, seperti tadi kita perhatikan untuk variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Kita perhatikan apakah ada variabel yang sama. Ternyata tidak ada, jadi untuk suku-suku sejenisnya itu tidak ada. Nah, anak-anak, jadi sekian materi untuk mengenal bentuk aljabar. Nah, untuk mendalami lebih lanjut, silakan kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu kirimkan. Tetap jaga kesehatan dan selamat belajar.